Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman semua. Kembali lagi di Tutor Upgrade buat persiapan UTBK 2022 nih teman-teman ya. Oke, Kak, pada pertemuan malam hari ini kita bakal belajar fisika. Oke teman-teman, malam ini kita bakalan belajar tentang gelombang mekanik dan gerak harmonik sederhana. Teman-teman udah pada tahu nggak sih apa itu gerak harmonik sederhana? Mungkin di kelas di sekolah udah belajar tentang gelombang mekanik belum sih? Kalau aku udah Kak, akunya lupa. Oke Kak. Ya yang udah nih apa namanya? Masih ingat nggak sih gelombang itu apa? Mungkin ya dibuka-buka lagi catatan pas waktu di kelasnya. Gelombang itu apa sih sebenarnya? Getaran yang merambat. Ya, siapa tadi? Benar banget, getaran yang merambat. Kalau menurut aku gelombang harmonik sederhana itu karena adanya benda yang mendapat suatu tarikan atau dorongan gitu. Oh ya, benar. Maaf Kak, sedikit lupa gitu. Nggak apa. Ya, benar yang bilang tadi kalau gelombang itu merupakan getaran yang merambat nih. Di sini ada bagan yang menunjukkan kalau gelombang nanti akan diklasifikasikan menjadi 3, yaitu berdasarkan medium perambatannya, berdasarkan arah getar dan rambatannya, sama berdasarkan amplitudo dan fase gelombangnya nih. Oke, tadi kita udah sempat bahas gelombang itu apa ya? Ya benar tadi. Gelombang merupakan getaran yang merambat. Jadi getaran tersebut merambat itu tanpa memindahkan partikel. Jadi partikelnya tuh hanya bergerak di sekitar titik kesetimbangan. Kayak bandul itu ya, bandul itu cuma gerak bolak-balik aja kan. Jadi nggak kemana-mana. Jadi cuma geraknya itu cuma di sekitar itu tadi apa titik kesetimbangannya itu tadi. Oke, kita lanjut ke klasifikasi gelombang. Ya kayak yang udah di slide yang awal tadi, klasifikasi gelombang tadi diklasifikasikan menjadi 3 bagian kan. Ada yang berdasarkan medium perambatannya, ada yang berdasarkan apa tadi? Berdasarkan arah getar dan rambatan serta berdasarkan amplitudo dan fase gelombangnya nih. Kalau untuk berdasarkan medium perambatannya, gelombang dibagi menjadi 2 macam, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik. Gelombang mekanik itu merupakan gelombang yang membutuhkan medium untuk merambat, baik itu berupa padat, cair, maupun gas. Contohnya gelombang air laut atau ombak dan gelombang bunyi. Ada yang tahu lagi nggak contohnya gelombang mekanik itu apa aja? Yuk. Ada yang bisa jawab gelombang mekanik itu contohnya apa aja sih selain gelombang ombak sama gelombang bunyi? Gelombang tali. Ya bisa. Itu butuh arah medium perabatannya berupa tali. Selain itu apalagi? Untuk selanjutnya itu gelombang elektromagnetik ya. Untuk gelombang elektromagnetik sendiri itu merupakan kebalikan dari gelombang mekanik. Jadi gelombang elektromagnetik itu nggak perlu medium buat merambat. Contohnya gelombang cahaya sama gelombang radio. Selain 2 gelombang itu apa aja sih? Mungkin ada yang tahu? Sabila jawab.
Gelombang inframerah. Ya. Terus ada lagi apa? Yang itu Kak, yang UV itu sinar ultraviolet bukan? Ya, itu juga nggak perlu medium buat merambat. Mungkin bisa di next saja ya. Untuk klasifikasi selanjutnya itu berdasarkan arah getar dan rambatannya. Untuk berdasarkan arah getar dan rambatannya, gelombang dibagi menjadi 3 macam, yaitu gelombang transversal, gelombang longitudinal, sama gelombang sirkular. Kalau gelombang transversal itu arah rambatannya itu tegak lurus dengan arah getar. Contohnya gelombang tali. Untuk gelombang longitudinal itu arah rambatnya itu sejajar dengan arah getar. Cirinya gelombang longitudinal itu memiliki rapatan sama renggangan, contohnya gelombang bunyi. Terus untuk gelombang sirkular itu gabungan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Contohnya itu gelombang pada permukaan air. Mungkin ada yang tahu lagi contoh gelombang transversal atau gelombang longitudinal selain contoh yang disebutkan di PPT. Mungkin ada yang bisa jawab? Gelombang transversal apa selain gelombang tali? Mungkin ada yang tahu? Kalau gelombang transversal itu kayak ada gelombang air juga masuk nggak sih Kak? Gelombang air. Sebentar. Kalau dipikir, iya, iya, iya. Terus apalagi selain gelombang air? Mungkin yang lain bisa jawab. Gelombang longitudinal lah. Apa tuh selain gelombang bunyi? Gelombang pada selinki itu Kak. Apa sih selinki? Aku lupa juga. Pegas. Ya gitu ya. Ya, ya. Itu karena cirinya punya rapatan sama renggangan. Iya, benar. Untuk mungkin kita cukupkan, kita next saja ya. Oke, untuk klasifikasi selanjutnya itu berdasarkan amplitudo dan fase getaran. Berdasarkan amplitudo dan fase getarannya itu gelombang dibagi menjadi 2 macam, yaitu gelombang berjalan sama gelombang stasioner. Gelombang berjalan itu memiliki amplitudo dan fase yang sama di setiap titik. Artinya, setiap titik yang dilalui gelombang, amplitudonya selalu sama besar. Untuk gelombang stasioner sendiri atau gelombang diam, itu amplitudonya berbeda di setiap titik. Gelombang stasioner itu dapat terbentuk karena dua gelombang yang koheren bergerak berlawanan arah di sekitar titik kesetimbangan dan juga karena sebuah gelombang mengalami pemantulan. Terus kita next ke besaran pada gelombang. Apa sih frekuensi? Frekuensi yang seperti yang ada di depan ini, frekuensi itu merupakan jumlah gelombang yang bergerak selama 1 sekon, 1 detik. Jadi apa ya? Selama 1 sekon itu berapa sih jumlah gelombang yang bergerak itu? Bisa dihitung dengan persamaan yang ini nih. Terus untuk periode itu waktu yang dibutuhkan untuk satu gelombang
melakukan satu gelombang gitu. Jadi rumusnya di sini itu T sama dengan T per N. Hubungan frekuensi sama periode itu apa? 1/T, Hubungan Kak. frekuensi. Iya, jadi hubungannya terbalik. mereka gimana mohon maaf agak kedengeran di saya. Kayak berbanding terbalik gitu, Kak. Kalau misalnya frekuensi seperti kalau T-nya per F gitu. Iya. Jadi frekuensi sama periode itu berbanding terbalik ya. Terus untuk panjang gelombang itu bisa dicari dari apa? S per N. Jadi jarak antara dua titik itu sama N jumlah gelombang. Untuk selanjutnya itu cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang bisa dicari dengan rumus V sama dengan lambda kali F. Kemudian ada lagi persamaan simpangan yang ada pada gelombang. Y sama dengan A sin dalam kurung omega T plus minus Kx. Dengan omega sendiri sama dengan 2pi per T dan K sama dengan 2pi per lambda. Untuk persamaan kecepatan sendiri itu kecepatan itu bisa dicari dengan diferensial dari posisi ini Y itu diturunkan terhadap T, nanti bisa didapatkan amplitudo dikali omega dikali cos omega T plus minus Kx. Untuk kecepatan maksimum sendiri itu sama dengan omega dikali amplitudo. Kalian tahu nggak sih kenapa kecepatan maksimum ini cuma omega dikali amplitudo doang? Ada yang tahu nggak kira-kira kenapa? Buat apa kecepatan maksimumnya? Mungkin ada yang bisa jawab. Itu bisa dicari dengan jadi V ini bisa diturunkan lagi jadi percepatan sehingga nanti didapatin min A omega kuadrat sin omega T plus minus Kx. Dan untuk percepatan maksimumnya sendiri itu bisa dicari dengan min omega kuadrat dikali A. Oke, kita next ke sifat-sifat gelombang. Ada yang bisa sebutin nggak sifat-sifat gelombang itu apa sebelum kita next? Halo, suaraku jelas nggak sih? Jelas, Kak. Kalau sifat gelombang itu kayak bisa merambat di ruang hampa gitu, Kak. Nah, yang kedua itu nggak bermuatan listrik. Nah, yang ketiga itu arah perambatan itu bisa dibolak-balik. Kan makanya ada gelombang ke bawah, turun gitu, naik turun gitu. Bisa. Oke, kita lanjut ke sifat-sifat gelombang nih. Itu tadi sifat gelombang. Ini sifat-sifat gelombangnya itu secara sederhana. Jadi sifat-sifat gelombangnya itu
ada refleksi atau pemantulan. Jadi gelombang itu bisa dipantulkan. Kemudian sifat selanjutnya itu ada refraksi. Jadi gelombang itu bisa dibiaskan. Kemudian lagi sifat gelombang yang selanjutnya itu ada difraksi. Jadi gelombang itu bisa dilenturkan. Terus gelombang itu juga bisa dipadukan. Itu disebut interferensi gelombang. Kemudian untuk sifat selanjutnya itu ada polarisasi, dan untuk yang terakhir itu ada efek Doppler. Ke slide selanjutnya itu ada persamaan pada gelombang. Jadi persamaan pada gelombang itu pada gelombang berjalan itu ada ciri-ciri kalau amplitudenya itu jika A itu positif, maka arah getaran gelombang pertama itu ke atas lebih dulu. Jika A-nya negatif, maka arah getar gelombang pertama ke bawah dahulu. Kemudian untuk arah rambat gelombang, jika omega dan K itu sama, maka arah rambat gelombangnya ke kiri. Jika omega dan K berbeda tanda, maka arah rambat gelombangnya itu ke kanan. Untuk slide selanjutnya itu ada gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana itu merupakan gerak bolak-balik benda melalui titik kesetimbangan yang memiliki frekuensi dan periode tetap. Untuk pegas sendiri itu ada yang namanya gaya pemulih. Yang besarnya itu F sama dengan min K dikali delta X. Dengan F itu merupakan gaya pemulih, K merupakan konstanta, dan delta X merupakan simpangan. Ini kenapa tandanya negatif, itu karena gaya pemulih itu selalu merawan arah gaya yang diberikan. Terus untuk selanjutnya itu usaha pada pegas. Dapat dirumuskan W sama dengan setengah K dikali delta X kuadrat. Dan untuk W, atau bisa juga dicari dengan setengah F dikali delta X. Untuk selanjutnya ini ada elastisitas bahan pegas. Elastisitas itu merupakan kemampuan bahan untuk merenggang karena diberi gaya. Untuk tegangan sendiri, untuk elastisitas sendiri itu ada tegangan, renggangan, modulus yang sama konstanta pegas. Terus untuk periode dan frekuensi pegas itu periode merupakan kayak yang tadi ya. Periode itu waktu yang dibutuhkan untuk melakukan satu kali getaran. Di pegas, periode dapat dicari menggunakan persamaan 2pi akar M per K. Dan untuk T itu sama dengan 1 per F, dan K konstantanya ini bisa dicari dengan persamaan M dikali omega kuadrat. Untuk frekuensi sendiri, frekuensi itu adalah banyaknya getaran yang terjadi pada 1 detik. Jadi F, karena F tadi berbanding terbalik sama getaran, itu jadi mohon maaf. Karena frekuensi tadi berbanding terbalik sama periode tadi kan persamaannya 2pi akar K per M per K. Untuk frekuensi sendiri bisa dicari dengan 1 per 2pi akar K per M.
Untuk rangkaian pada begas itu ada dua, yaitu rangkaian seri dan rangkaian paralel. Untuk rangkaian seri, itu jika begas dirangkai seri, maka gaya yang akan dialami masing-masing begas adalah sama dengan gaya tariknya, tetapi simpangannya itu berbeda. Di sini bisa kita lihat untuk mencari konstanta begas pada rangkaian seri, itu bisa dicari dengan rumus 1/Ks sama dengan 1/K1, 1/K2, dan untuk dan seterusnya. Untuk F itu selalu sama. F1, F2 itu selalu sama. Dan untuk selanjutnya itu ada rangkaian paralel. Untuk pegas, jika dirangkai secara paralel, itu simpangan yang dialami masing-masing pegas itu sama, tetapi gayanya berbeda. Jadi kebalikan dari rangkaian seri. Rangkaian seri tadi kan gayanya sama, tapi simpangannya berbeda. Kalau yang ini gayanya beda, tapi simpangannya sama. Untuk selanjutnya itu ada bandul. Gaya pemulih, periode, dan frekuensi pada bandul. Untuk periode pada bandul bisa dicari dengan rumus 2pi akar L per G. Dan F sama dengan 1/2pi akar G per L. Mungkin dari pemaparan yang tadi ada yang mau ditanyakan dulu nggak, teman-teman?